Pemirsa, Panji Gumilang kembali mengumandangkan salam yang tidak lazim diucapkan saat perayaan 1 Muharram. Salam itu diucapkan Panji di hadapan santri dan juga wali santri Al-Zaitun. Siang tadi, Ponpes Al-Zaitun merayakan Tahun Baru Islam dengan mengumpulkan santri, wali santri, dan sejumlah tokoh. Di hadapan para pendukungnya inilah Panji mengenalkan salam yang berbeda dengan diucapkannya saat 1 Muharram 1 tahun lalu. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Salam selanjutnya agak lain. Muharram yang lalu, Awinu Shalom Alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru. Shalom Khafarim. Jadi Shalom Khafarim itu artinya selamat wahai kawan-kawanku. Jadi sudah dua ya. Tempo hari tahun yang berapa itu Hafenu Shalom Alehem kita nyanyikan. Ini juga boleh dinyanyikan karena ada notasinya. Cuma agak sedikit irama mars. Kalau Hafenu Shalom Alehem itu agak bukan mars. Jadi Shalom Khafarim, Shalom Khafarim, Shalom, Shalom, Lehitraut, Lehitraut, Shalom, Shalom. Nah, sudah. Berarti dua sudah ya. Sengkarut potensi pidana yang menjerat Panji seakan tidak ada habisnya, pemirsa. Tidak hanya dugaan penistaan agama, Panji kini dihadapkan atas dugaan penyalahgunaan zakat dan pemblokiran rekening oleh PPATK. Belum usai pengungkapan kasus dugaan penistaan agama dengan terperiksa Panji Gumilang, laporan terhadap pimpinan Ponpes Al-Zaitun tersebut kembali datang. Assalamualaikum, Syekh. Forum Indramayu Menggugat melaporkan Panji ke polisi atas dugaan penyalahgunaan distribusi zakat dan infak di Ponpes Al-Zaitun. Kami menerima pengaduan dari pelapor atas nama Muhsin, mewakili dari Forum Indramayu Menggugat, di mana yang bersangkutan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang dengan dugaan tindak pidana terkait masalah pengelolaan zakat. Sebelumnya PPATK lebih dulu memblokir sejumlah rekening Panji yang terindikasi melanggar pidana. PPATK menyebut pemblokiran guna mencegah pemindahan dana. PPATK dapat melakukan penghentian sementara transaksi 5 plus 15 hari kerja, jadi total 20 hari kerja ya semua PPATK. Kalau penghentian sementara transaksi yang terkait dengan United Nations List atau PBB, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, itu bisa 5 tambah 15 hari kerja juga ya. Dan pemblokiran dilakukan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme itu 30 hari kerja. Di hadapan para santri, Panji Gumilang secara lantang menyuarakan keberatan atas pemblokiran rekeningnya. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Kendati melakukan pemblokiran, PPATK menegaskan sejumlah rekening operasional Ponpes Al-Zaitun masih dapat diakses. Berdasarkan temuan PPATK, Panji Gumilang memiliki total transaksi lebih dari 500 triliun yang berasal dari ratusan rekening miliknya sejak 2007 hingga saat ini.
Kita bahas bersama Kepala PPATK tahun 2002 hingga 2011, Pak Yunus Hussein. Selamat sore, Pak Yunus. Selamat sore. Ya, Pak Yunus, PPATK ini kan memblokir 145 ya dari 367 rekening Al Zaitun dan Panji Gumilang. Ada rekening operasional yang disebut tidak diblokir, padahal ditemukan transaksi miliaran rupiah. Biasanya mungkin Yunus bisa berikan pencerahan kepada kami, apa pertimbangannya? Ada rekening yang diblokir, ada yang tidak, walaupun ada transaksi sebesar itu. Ya, makasih. Jadi kalau dilihat pertama istilahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, istilahnya itu di sana penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi. Jadi bukan blokir. Blokir itu indikasi ada indikasi ke upaya paksa udah ke tingkat penyidikan. Kalau ini belum sama sekali, masih administratif ya. Mengapa sebagian dihentikan transaksi, sebagian enggak? Nah, PPATK menghentikan ini pertama ya sudah tentu untuk mencegah hilangnya, terus dalam rangka melakukan financial analysis untuk melihat apakah uang di rekening ini berasal dari tindak pidana. Karena PPATK itu menghentikan sementara karena dia mengetahui atau mencurigai rekening ini ada hasil tindak pidana. Nah, kalau belum ketahuan hasil pidananya tidak diblokir, tidak dihentikan sementara tadi ya. Nah, kalau sudah ada indikasi ke sana baru dihentikan. Itu diberi waktu 5 hari, kalau nggak cukup menurut pasal 66 bisa diperpanjang 15 hari. Jadi totalnya 20 hari. Nah, di sini Al Zaitun bisa mengajukan keberatan. Nah, kalau keberatannya diterima ya dilepas. Kalau tidak ada keberatan, hanya ngomong di media segala macam, ya tunggulah sampai 20 hari apakah akan dilepas ataukah akan diteruskan kepada penyidik. Kalau ada nexus, ada indikasi bahwa itu hasil dari tindak pidana. Berarti dan dari kemungkinan juga. Oke, Ya, Pak Yunus, gimana? sebentar saya ingin perdalam dulu yang 145 rekening ini saja ya, istilahnya dibekukan, Ya. bukan diblokir. Berarti sisanya ini dianggap tidak ada indikasi pelanggaran. Ya, pertama kemungkinan besar belum selesai analisisnya. Jadi indikasi diketahui atau dicurigai hasil tindak pidana belum pasti. Kemungkinan lain ada juga pertimbangan-pertimbangan karena ada kebutuhan-kebutuhan operasional yang mendesak, karena di sana kan banyak orang, banyak santri, ada lembaga, ada rekening yang misalnya atas pertimbangan kemanusiaan itu belum diblokir, bisa-bisa saja. Nah, seperti terjadi pada waktu FPI dulu, ada rekening diblokir, ternyata rekening untuk pengobatan orang tuanya itu dipertimbangkan, tidak tunda transaksinya, tidak dihentikan transaksinya gitu. Oke, Pak Yunus, dari analisis aliran keuangan tersebut biasanya temuan apa saja yang bisa didapat? Temuannya bisa berbagai macam ya. Kalau tidak pidana yang sudah penyidikan sekarang di Barreskrim, yaitu penistaan agama, itu tidak, kalau menurut saya jauh kaitan dengan cuci uang ya, hampir tidak ada. Kemungkinan ada yang lain, misalnya ada pengaduan misalnya mengenai penyalahgunaan atau penggelapan zakat, ya. Atau ada uang donasi, uang rekening itu ya, Pak Yunus ya? Kalau bukan dari misalnya dari rekening, misalnya ada indikasi misalnya penyalahgunaan sumbangan atau donasi ataupun aset-aset yayasan yang seharusnya atas nama dan untuk yayasan, tapi mungkin bisa diatasnamakan pribadi yang bersangkutan atau keluarganya. Nah, ini udah mengalihkan aset yang harusnya aset yayasan yang merupakan badan hukum terpisah, kenapa kok dikasih atas nama orang? Bisa pribadi, bisa keluarganya. Padahal aset yayasan itu harus terpisah dengan pribadi-pribadi yang mengurus, yang mengawasi, yang membina ataupun keluarganya. Karena kalau enggak ini penyimpangan. Mengambil alih aset yayasan atas nama sendiri melanggar undang-undang yayasan juga. Itu ada pidananya juga itu. Ya. Saat Anda bertugas di PPATK, ini biasanya paling banyak modus TPPU yang menggunakan yayasan itu seperti apa, Pak Yunus? Sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang sampai sekarang modus yang paling banyak pakai waktu pakai korporasi. Dia bahasa Inggrisnya concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi dia mengendalikan. Ya mungkin saja yayasan ini termasuk korporasi. Dia sembunyi di balik yayasan, di balik korporasi yang dia kontrol, dia kendalikan. Di sana dia bisa lakukan macam-macam, misalnya menggeser, memindahkan aset-aset yayasan ke atas nama pribadi atau keluarga. Bisa saja menyalahgunakan, bersembunyi di balik yayasan yang dikendalikan, bisa saja. Karena ini modus yang paling banyak terjadi di Indonesia dan di
di dunia. Tapi istilah umum itu korporasi yang dipakai. Nah, yayasan ini termasuk korporasi menurut Perpres 13 2018 mengenai beneficial owner, yayasan termasuk korporasi dan korporasi ini dapat disalahgunakan untuk bersembunyi untuk melakukan tindak pidana oleh pelakunya, oleh beneficial owner, oleh pengendalinya terutama. Ini bukan untuk ditiru, tapi memang ada celahnya begitu ya Pak Yunus ya, sehingga dari sejak 2007 transaksinya triliunan rupiah, tapi masih bisa ada transaksi janggal di situ. Triliunan rupiah, besar sekali itu Pak Yunus. Iya, jadi banyak sekali indikator yang menunjukkan ketidaklaziman untuk juga. Pertama, jumlah yang sangat besar dari transaksi. Kedua, jumlah rekening yang sangat banyak yang menggunakan nama yang bersangkutan, pakai nama alias, pakai nama lain. Mungkin juga ada nama-nama yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Karena undang-undang menyatakan di pasal 19 Undang-Undang 8 2010, kalau orang mau buka rekening, yayasan mau buka rekening juga, harus dia menunjukkan identitas yang benar sesuai dengan KTP-nya misalnya. Yang kedua, harus menunjukkan sumber dananya dari mana. Dan ketiga, harus menunjukkan apa tujuan transaksi itu. Itu harus. Kalau nggak bisa dia buka rekening. Kalau dia pakai nama alias, dia pakai nama orang lain, dia pakai KTP palsu, dan dengan demikian dia punya banyak rekening, itu tidak lazim, tidak wajar dalam praktik perbankan itu. Itu sudah menyalahi ketentuan sebenarnya. Ya, kalau Anda melihat artinya 2007 baru sekarang kemudian ditelusuri, apa penyebabnya sehingga cukup lama waktunya sehingga sudah triliunan rupiah transaksi tersebut berjalan selama ini? Ya, selama ini kan ada semacam boleh dibilang pembiaran ya, bukan saja oleh satu dua pihak, mungkin juga oleh para penguasa atau pemerintahan baik pusat atau daerah. Selama ini dianggap belum begitu berisiko dibiarkan. Dulu pernah ada penyelidikan, zaman saya berhenti lagi. Jadi angin-anginan, tidak tuntas. Apa yang biasanya membuat akhirnya diberhentikan? Ya, banyak hal sebenarnya ya. Mungkin dianggap sumbernya sah, bisa-bisa saja dia terima alasannya. Tapi yang saya khawatir ada maksud-maksud politis ya. Politis begini, kalau menjelang pemilu kan organisasi seperti ini kan ada yang memberikan perhatian, ada yang merangkul, ada segala macam lah. Nanti ada kepentingan tertentu yang bisa dimanfaatkan. Biasanya kalau menjelang pemilu kecenderungannya partai-partai besar atau partai penguasa merangkul mereka-mereka yang seperti ini. Nanti kena bersuara banyak di situ. Terakhir singkat saja, Pak Yunus, ini kan sudah dari tanggal 7 ya dibekukan. Ada waktu tadi 5 hari dan bisa diperpanjang menjadi 15 hari. Setelah itu? Diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian ya, untuk melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup. Ada 2 alat bukti yang harus cari. Kalau udah dapat 2 bukti permulaan dari masing-masing unsur pidana itu, bisa naik ke penyidikan. Nah, di dalam penyidikan harusnya sudah ada nama si pelakunya, tersangkanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Yunus sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Kita tunggu nanti apa temuan dari PPATK yang akan diserahkan kepada penyidik. Terima kasih Pak Yunus.